Kita lanjutkan dialog perbincangan pada pagi hari ini. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, ini bagaimana Bu? Ibu pasangan Dharma Kun ini tertinggal sangat cukup jauh begitu Bu? Dalam survei. Nah, terima kasih. Kalau melihat hasil survei, itu bukan pendapat yang mutlak. Karena sangat tergantung sekali siapa yang mensurvei, dari mana dia bersurvei, kemudian bagaimana metodologinya dan sebagainya. Dan sekarang masyarakat sudah sangat tahu bahwa hasil survei itu bukan suatu hasil yang mutlak. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini apakah Jakmania tidak diikutkan dalam survei itu? Nah, ini suatu yang sangat kontradiksi itu. Tapi mungkin si pensurvei tidak mengikutkan Jakmania, saya kira. Terus Jakmania diikutkan di survei, saya kira keadaannya tidak seperti ini gitu. Nah, ini saya lihat pada survei yang pertama itu calon independen pun tidak diikutkan. Nah, ini saya curiga jangan-jangan Jakmania tidak diikutkan ya Pak Aris. Kalau Jakmania diikutkan barangkali petanya akan berbeda banget. Karena ini satu-satunya paslon yang mendapat penolakan dari masyarakat, tapi dalam survei ini justru paling unggul. Nah, ini yang mesti dikritisi oleh masyarakat. Dan sekarang masyarakat sudah pinter-pinter, sudah cerdas untuk membaca sebuah survei. Siapa itu yang membuat survei? Kira-kira dia lebih dekat dengan paslon mana, gitu ya Pak Aris ya. Nah itu saya kira itu hal yang sangat biasa di dalam kompetisi dalam satu pilkada. Dan saya sangat setuju dengan Mas Aris bahwa ada kemungkinan ini sangat berubah karena sejarah ya Mas Aris ya. Nah itu bisa berubah. Zaman dulu Pak Ahok dengan Pak Anies juga sangat mengagetkan orang, tiba-tiba berbalik gitu. Nah ini demikian juga karena memang sangat mencolok begitu, karena Jakmania itu katanya itu 3,5 juta loh di Jakarta. Jadi apakah tidak ada yang ikut survei gitu loh ya? Itu saja. Terima kasih. Baik. Bisa dijawab Mas Jayadi mengenai keterlibatan dari 1.200 respon itu, apakah juga melibatkan suara-suara dari Jakmania misalnya? Survei itu biasanya mewakili karakteristik populasi. Jadi kan ada sekitar 8 juta populasi pemilih Jakarta. Itu ada dari segi gender, dari segi wilayah, dari segi agama, dari segi suku, pendidikan, semuanya tercakup di dalam survei. Karena itu survei ini yang 1.200 itu dipilih dengan melihat karakteristik para pemilih itu, ya. Saya nggak tahu mana yang masuk Jakmania apa enggak. Yang pasti dia mewakili karakteristik demografi. Karena Jakmania juga macam-macam kan. Ada yang Islam, ada yang nggak Islam, ada yang Betawi, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Nah, semua itu tercakup ya dari kategori demografis yang sudah masuk. Jadi survei ini sudah 1.200 sampel itu sudah terbukti merupakan sampel yang representatif ya menurut ilmu metodologi survei. Jadi seharusnya dia sudah mewakili segala lapisan masyarakat itu dengan catatan ada margin of error ya. Margin of error itu di kisaran 2,9%. Jadi misalnya gini nih, kalau misalnya Dharma Kun itu dapat berapa? Jadi 3 ya? 3,2. Itu berarti suaranya itu berkisar antara, kita nggak tahu persisnya, berkisar antara 0,3 kan 3,2 dikurang 2,9 0,3 sampai dengan 3,2 tambah 2,9 jadi 5,1 ya itu rentangnya. Suaranya RK Suswono itu 52 dikurang 3 karena ketiga aja ya. Antara 47 49 sampai 55. Demikian juga suaranya bisa naik turun di situ rentangnya itu margin of error-nya. Tapi Mas Jayadi tadi sempat bilang juga ya soal pemilihnya Anies itu artinya kan terpisah-pisah. Tapi pada saat ini juga kalau misalnya berbicara mengenai mesin partai sendiri itu seperti apa? Berjalankah tidak dengan para pendukungnya atau seperti apa? Ada beberapa cara kita untuk melihat pemilih itu ya, dengan mengumpulkan para pemilih ke sosok tertentu. Nah, dalam pilkada itu di mana-mana biasanya itu pemilih itu lebih terikat dengan calonnya, dengan figurnya. Tetapi ada beberapa situasi di mana pemilih juga terikat dengan partainya. Nah, biasanya di Indonesia termasuk Jakarta itu sudah dicek sejak tahun 2004 sampai sekarang.
dua partai yang biasanya itu punya pemilih loyal karena Mesin kepartaiannya itu, partainya terutama ya. partai lain ada juga, yaitu PKS sama PDIP. PDIP. Jadi untuk PKS, Baik. maka yang bisa mendrive pemilihnya itu selain figur adalah partainya. Demikian juga untuk PDIP, Oke. yang bisa mendrive pemilihnya itu mendorong ya, selain figur juga Iya, partainya. Baik, PKS kan ada di kubunya Ridwan Kamil dan juga Suswono. Nah, ini artinya apakah hasil tersebut tadi memperlihatkan bahwa belum kompak sebenarnya di internal PKS untuk mendukung RK? Ini bagaimana kemudian bisa menanggapi? Ya, kalau di tingkat struktur dan kader tentu sudah sangat jelas, sangat kompak, dan bahkan keliling kemanapun juga difasilitasi oleh mereka. Bertemu masyarakat, karena kan itu tangan partai, komunikator partai di level grassroots, itu adalah struktur dan kader PKS di tingkat bawah. Oke. Dan itu setiap hari kita berkeliling, Pak Suswono, Pak juga berkeliling ke basis-basis yang memang sudah kita bina. Jadi kalau di aspek itu kita tidak khawatir. Jadi target 100% suara PKS akan mendukung ke RK Suswono? Kalau struktur dan kader jelas. Tapi kalau simpatisan ataupun juga yang memang punya apresiasi terhadap PKS, yang pernah memilih PKS, ya tentu ini kan kita nggak bisa kontrol. Makanya salah satu alat ukurnya melalui survei. Dan tentu dalam aspek itu pun karena mereka juga bagian dari jejaring biasanya, itu tetap kita konsolidasikan. Karena yang terdekat itu di bawah adalah mereka yang ada di bawah, para kader, para pengurus PKS tingkat bawah. Tentu jejaring itu yang kita optimalkan untuk meraih dukungan mereka. Baik. Tadi Mas Jayadi sempat bilang kan yang lalu itu sekitar 80% pemilih PKS milih Anies. Artinya itu gambarannya lah ya. Itu. Tadi Mas Jayadi juga bilang ya bisa kalau seperti itu juga. PDIP itu sebenarnya suaranya juga tadi 20 sekian persen itu dari PDI Perjuangan. Nah, lantas bagaimana dengan suara-suara lainnya berhasil tidak diraih ke depannya dengan cara seperti apa? Mas Haris nanti dijawabin nanti dan juga kita juga tanyakan kepada Bu Siti usai jeda.